Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, saya Astari Dianti sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Akuntansi Korporat 1. Pada pertemuan hari ini, kita akan mendiskusikan tentang mata kuliah Akuntansi Korporat 1. Nah, adapun deskripsi untuk mata kuliah ini ialah mata kuliah ini itu menyajikan mengenai penggabungan usaha korporasi untuk perusahaan profit oriented dengan topik utama penggabungan usaha, teknik pelaporan, penyusunan laporan keuangan konsolidasian, serta perubahan kepemilikan suatu entitas. Nah, adapun RPS seperti halnya terlampir, ini rekan-rekan bisa download di LMS Unibi atau Eureka Unibi yang sudah saya upload di platform tersebut. Nah, adapun untuk kemampuan yang diharapkan, mahasiswa nantinya setelah menempuh mata kuliah akuntansi korporat 1, itu diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis penggabungan usaha, kemudian mahasiswa mampu melakukan pencatatan akuntansi atas penggabungan usaha, mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan pencatatan akuntansi menggunakan metode biaya dan ekuitas, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan standar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan konsolidasian anak perusahaan yang dimiliki penuh, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan konsolidasian anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh. Mahasiswa mampu menjelaskan transfer aset dari entitas konsolidasian dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan pencatatan akuntansi atas transfer aset dari entitas konsolidasian. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan kita tempuh selama 1 semester, itu diantaranya terdapat 7 poin. Yang pertama, akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan, entitas konsolidasi, dan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang keempat, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Yang kelima, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang penuh. Yang keenam, transfer aset tak lancar. Dan yang terakhir, transfer persediaan antar perusahaan. Nah, adapun sistem pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi korporat 1 ini berbasis case method. Jadi case method itu adalah sistem pembelajaran di mana ketika ada permasalahan di luar atau di lapangan itu kita bawa dan kita diskusikan di dalam kelas ya. Nah, selanjutnya interaksi yang pada akhirnya akan kita lakukan ya di dalam mendiskusikan mata kuliah akuntansi korporat 1 ini ialah yang pertama, pada saat nanti saya selaku dosen itu menjelaskan, rekan-rekan boleh untuk bertanya ya atas setiap slide yang rekan-rekan belum mengerti. Kemudian yang kedua, nanti setelah penjelasan materi telah selesai dilakukan, rekan-rekan akan dibagi ke dalam 2 grup untuk mengerjakan tes formatif dan studi kasus. Dan yang terakhir, rekan-rekan silakan memaparkan hasil diskusinya dari yang sudah di apa ya namanya didiskusikan di dalam grup atau kelompok. Nah, adapun untuk sistem penilaiannya sendiri, itu saya bagi ke dalam beberapa prosentase. Yang pertama ialah aktivitas kelas. Ya, aktivitas kelas itu saya bagi ke dalam tugas, kehadiran, dan kuis. Untuk tugas 16%, kehadiran 10, dan kuis 4. Nah, sisanya UTS dan UAS sebesar 30 dan 40%. Seperti itu. Oke, nah itu untuk apa namanya rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Ya, rekan-rekan, sekarang kita masuk ke materi untuk akuntansi korporat 1. Hari ini kita akan membahas tentang materi mengenai poin 5, yaitu penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nanti outputnya rekan-rekan diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan konsep standar kegunaan dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasian dan mampu membuat laporan keuangan konsolidasian yang dasar. Seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah aman ya? Baik, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kita mengenai entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasian. Materi ini merupakan materi 5 untuk mata kuliah akuntansi korporat 1. Baik, dimulai dari pendahuluan dulu terkait dengan materi yang akan disampaikan. Jadi, materi ini nantinya akan membahas mengenai konsep dan standar penyusunan laporan keuangan konsolidasian melalui metode case-based learning. Ya, kemudian manfaat dan relevansi mahasiswa dituntut untuk dapat mampu menjelaskan konsep dan standar penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah menempuh materi ini. Oke, nah terkait dengan rumusan CPMK-nya ya, mahasiswa mampu untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang berasal dari pencatatan akuntansi. Adapun agenda kita untuk pembahasan materi hari ini itu mencakup 4 aspek. Yang pertama, konsep dan standar laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang kedua, kegunaan dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, bagaimana contoh laporan keuangan konsolidasian. Dan yang keempat adalah pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Nah, jadi nanti di sini saya akan melakukan penjelasan, kemudian rekan-rekan silakan
silakan untuk bertanya ya pada slide yang rekan-rekan rasa kurang jelas. Kemudian selanjutnya nanti di akhir perkuliahan kita akan membagi ke dalam small group discussion dan yang terakhir adalah kita melakukan pengerjaan studi kasus dan pemaparan hasil kelompok ya. Baik, nah untuk latar belakang konsolidasi sendiri, jadi saat ini hampir semua perusahaan besar itu pastinya akan membuat yang namanya laporan keuangan konsolidasian. Nah, dalam hal ini pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa tiap perusahaan sebenarnya terdiri dari sejumlah perusahaan terpisah. Seperti salah satu contohnya misalnya yang seperti kita tahu, perusahaan multinasional seperti halnya Indofood gitu ya. Indofood itu memiliki banyak perusahaan ya. Begitupun juga dengan perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya, seperti halnya Pertamina, PLN, dan lain sebagainya. Fungsi daripada anak perusahaan itu adalah untuk menunjang operasional atau aktivitas bisnis induknya. Nah, dalam hal ini, perusahaan induk dan anak, ketika mereka bergabung, mereka harus mencantumkan atau mempublikasikan yang kita sebut sebagai laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian itu memiliki fungsi untuk pada akhirnya mencerminkan informasi perusahaan dan anak-anaknya dan memiliki fungsi juga untuk para pemangku kepentingan. Ya, salah satu contohnya seperti halnya pemegang saham. Nah, baik. Nah, selanjutnya adalah definisi dari laporan keuangan konsolidasian itu sendiri. Jadi, laporan keuangan konsolidasian sendiri itu menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan seakan-akan entitas individual tersebut adalah satu entitas perusahaan. Jadi, seolah-olah dari banyaknya anak perusahaan itu pada saat kita membuat laporan keuangan konsolidasian yang tampil ke publik itu hanyalah satu gitu ya. Kemudian situasi penyebab munculnya konsolidasian. Nah, di dalam aktivitas konsolidasi itu biasanya akan muncul satu dari dua hal ini yang melatar belakangin. Yang pertama adalah ketika aset bersih dari satu atau kedua perusahaan yang bergabung itu ditransfer ke satu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah tiap perusahaan yang bergabung itu tetap sebagai entitas legal yang terpisah. Nah, biasanya poin satu itu adalah ketika ada salah satu perusahaan yang pilot sehingga perusahaan yang pilot ini dibeli oleh perusahaan yang masih ongoing atau masih berjalan. Tapi kalau untuk yang poin kedua, ini tidak ada perusahaan yang pilot melainkan salah satu perusahaan ingin berusaha atau ingin mencoba mengendalikan perusahaan yang satunya. Karena perusahaan induk itu berharap perusahaan anak yang akan diakuisisi ini bisa menunjang proses bisnisnya, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan laporan keuangan konsolidasian dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasian. Nah, kegunaan laporan keuangan konsolidasian ini mencakup dua aspek. Yang pertama, ditujukan sebagai media informasi untuk kepentingan pihak-pihak jangka panjang. Dan yang kedua, memperoleh gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan hasil kombinasi bisnis. Jadi, pada saat kita melakukan kombinasi bisnis, itu diharapkan para pemangku kepentingan itu tahu berapa sih nilai laba yang dihasilkan dari induk dan perusahaan anaknya. Yang mana perusahaan anaknya ini adalah perusahaan yang menunjang aktivitas bisnis si perusahaan induknya, gitu ya. Selanjutnya adalah laporan keuangan konsolidasian sendiri juga punya keterbatasan, seperti halnya yang pertama, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimaksudkan itu dalam laporan keuangan konsolidasian tidak diungkapkan. Jadi, pada saat kita menerima laporan keuangan konsolidasian atau membuat laporan keuangan konsolidasian, informasi yang tercantum atau informasi yang ada itu hanyalah satu angka gitu. Jadi, kita tidak tahu mana yang lebih besar penghasilannya atau pendapatannya antara entitas induk atau anak gitu ya. Contoh misalkan perusahaan induk dalam menerbitkan konsolidasian punya pendapatan sebesar 100 juta. Nah, pendapatan sebesar 100 juta itu ada yang memang disupport oleh anaknya. Misalnya 60 induk, 40 anak. Dari situ aja kita udah bisa lihat bahwa oh perusahaan induk ternyata mencetak laba lebih besar dibandingkan dengan anaknya. Atau mungkin kebalikannya, 40%, 40 jutanya induk, 60%-nya anak. Dari situ kita bisa lihat, oh berarti perusahaan induk kinerjanya tidak terlalu bagus-bagus banget gitu loh. Lebih bagus kinerja anak dalam hal ini. Kalau dia nggak punya anak perusahaan PTX, mungkin dia tidak bisa mencapai laba sebesar 100 juta, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan. Nah, ini masih ada relevansinya sebetulnya dengan poin yang pertama. Jadi, pada saat kita membaca atau melihat informasi yang ada di dalam laporan keuangan konsolidasian, itu memang hanya mencerminkan satu informasi dan membuat kita, para pemangku kepentingan itu terkesan seperti halnya bingung ya, nilainya berapa nih yang benar gitu, induk berapa, anak berapa. Nah, itu bisa kita klarifikasi sebetulnya kalau kita membaca lebih detail atau membaca lebih jauh di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, seperti itu sampai dengan slide 6 mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, silakan Sinta. Oke, tidak terdengar Sinta, mohon maaf suaranya. Maaf, Ibu. Ya, sekarang terdengar. Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Pada bagian kegunaan laporan keuangan konsolidasi itu kan terdapat pihak-pihak jangka panjang. Nah, Ya. untuk pihak-pihaknya itu biasanya siapa saja ya, Bu?
Terima kasih. Oke, baik ya. Nah, untuk pihak-pihak jangka panjang dalam hal ini mencakup beberapa pihak sebetulnya ya. Yang pertama itu adanya pemegang saham, kemudian yang kedua kreditor, kemudian yang ketiga biasanya penyedia dana lainnya untuk pihak-pihak yang berkaitan atau dalam hal ini memiliki kepentingan jangka panjang. Seperti itu, Sinta. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Alia. Oh, baik, Ibu izin bertanya. Tadi dari keterbatasan laporan keuangan konsolidasi kan ada dua ya Bu yang dijelaskan. Apakah ada Betul. keterbatasan lain nggak Bu dari laporan keuangan konsolidasi ini? Oke, jadi di dalam laporan keuangan konsolidasian itu sebetulnya banyak aspek ya yang masuk ke dalam keterbatasannya. Nah, biasanya sih dua ini, tapi salah satunya lagi atau hal lainnya itu biasanya menyebabkan catatan atas laporan keuangannya itu menjadi semakin banyak. Karena kebayang ya, jadi yang tadinya dia itu hanya satu perusahaan dengan kondisi misalnya dia punya banyak anak perusahaan, bahkan ada yang ratusan atau mungkin ribuan, itu harus dijelaskan atau di apa ya namanya digambarkan gitu di dalam catatan atas laporan keuangannya gitu ya. Jadi keterbatasan lainnya ya yang kalau pada akhirnya sebuah entitas itu membuat laporan keuangan konsolidasian tadi pasti akan membuat CALK atau catatan atas laporan keuangan itu akan menjadi semakin banyak. Seperti itu Alia. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan, kita lanjutkan ya pembahasan atau materi kita hari ini. Nah, selanjutnya adalah laporan keuangan konsolidasian itu diatur di dalam PSAK nomor 65. Ya, jadi standar akuntansi yang mengatur laporan keuangan konsolidasian itu ada di dalam PSAK 65, di mana ketika kita berbicara dari perspektif pandangan tradisional, PSAK 65 sendiri menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian itu biasanya diterapkan untuk sekelompok perusahaan ketika salah satu memiliki pengendalian atas kepentingan keuangan perusahaan lain. Nah, kondisi umum untuk pengendalian atas kepentingan keuangan adalah kepemilikan berhak suara mayoritas. Ya, jadi biasanya sebuah perusahaan bisa dikatakan dapat melakukan konsolidasi ketika dia punya hak suara 50% ke atas. Ya, jadi lebih sama dengan 50% gitu ya. Baru kita bisa mengacu pada PSAK 65 untuk pada akhirnya kita membuat yang namanya laporan keuangan konsolidasian ya. Selanjutnya adalah pengendalian tidak langsung. Bisa tidak sih satu perusahaan itu mengendalikan secara tidak langsung perusahaan lain gitu ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya bisa gitu ya. Seperti halnya salah satu contohnya seumpamanya gitu ya. PT Induk atau PTP gitu. Dia memiliki 80% X dan X memiliki 60% Z. Dalam hal ini, P dapat melakukan pengendalian terhadap Z melalui X. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah ilustrasi proses konsolidasi. Nah, kita masuk sekarang ke dalam Baik, kita masuk sekarang ke dalam informasi laporan keuangan sebelum konsolidasi ya. Nah, jadi ditampilkan adanya sebuah neraca atau laporan posisi keuangan dari dua perusahaan, PT Indah dan PT Andika. Dalam hal ini, PT Indah berlaku sebagai PT Induk dan PT Andika berlaku sebagai perusahaan anaknya. Diketahui dalam hal ini, PT Indah melakukan akuisisi terhadap PT Andika sehingga rekan-rekan bisa lihat di sini, investasi sahamnya PT Andika bertambah sebesar 300 juta. Dasarnya itu adalah dari saldo laba dan saham biasa yang dimiliki oleh PT Andika sebesar 200 dan 100 juta. Nah, ilustrasi lebih detail rekan-rekan bisa lihat di slide 9 ya. Dikatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2021, PT Indah membeli pada nilai buku semua saham biasanya PT Andika pada akhir tahun 2011. Adapun informasi tambahan, yang pertama, PT Indah menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasi PT Andika senilai 300 juta. Terdiri dari saham biasa 200 dan saldo laba sebesar 100. Nah, akun investasi dicatat pada nilai buku aset PT Andika dan disesuaikan dengan bagian PT Indah atas laba dan dividen PT Andika. Kemudian yang kedua, PT Andika berutang kepada PT Indah dengan nilai sebesar 1 juta. Dan yang terakhir, PT Andika membeli persediaan PT Indah senilai 6 juta, di mana persediaan tersebut mempunyai biaya perolehan awal sebesar 4 juta. Nah, dalam rangka penyelesaian kasus, dalam hal ini, baik induk maupun anak perusahaan mengindikasikan adanya entitas legal. Transaksi dicatat dalam pembukuan kedua entitas legal. Pada contohnya, misalnya PT Indah dan PT Andika tadi, beberapa hal perlu untuk mendapat perhatian khusus dalam rangka memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi menampilkan seakan-akan laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan dari satu perusahaan tunggal. Dalam hal ini yang perlu kita highlight yang pertama adalah kepemilikan antar perusahaan, kedua hutang piutang, dan yang ketiga adalah penjualan antar perusahaan. Jadi nanti sebelum pada akhirnya kita masuk dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kita perlu melakukan yang namanya eliminasi untuk kasus-kasus ya atau transaksi-transaksi yang melibatkan antar kedua
entitas yang memiliki hubungan khusus, dalam hal ini induk dan perusahaan anak. Nah, biasanya kasus-kasus atau transaksi-transaksi tersebut mencakup apa saja sih? Nah, mencakup apanya itu adalah kurang lebihnya si 3 poin ini. Yang pertama adalah adanya kepemilikan antar perusahaan. Itu perlu untuk kita lakukan eliminasi agar tidak tampil di dalam laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang kedua adalah piutang dan utang antar perusahaan, ya, karena ada transaksi yang berkaitan kan antara para entitas yang memiliki hubungan spesial atau hubungan khusus tadi. Kemudian yang ketiga adalah penjualan antar perusahaan. Ya, ini konsepnya sama seperti halnya hutang dan piutang, ya. Oke. Nah, dari kasus yang ada di slide 9, dalam hal ini kita akan melakukan penyelesaiannya ya. Untuk penyelesaian kasusnya, kita akan membuat 2 jurnal dalam hal ini untuk dapat memudahkan. Yang pertama, kita jurnal dulu based on atau berdasarkan transaksinya. Setelah kita melakukan penjurnalan atas transaksi, baru dari jurnal transaksi inilah yang kita jadikan dasar atau basis kita melakukan jurnal eliminasi. Ya. Oke, yang pertama adalah tadi ceritanya PT Indah melakukan akuisisi saham terhadap PT Andika. Nilainya berapa? Sebesar 300 juta. Nah, dalam hal ini maka PT Indah melakukan pencatatan investasi pada kas dengan nilai sebesar 300 juta. Nanti di akhir, pada saat PT Indah mau melakukan pembuatan laporan keuangan konsolidasian, dia akan melakukan penjurnalan sebagai berikut dari basis transaksi yang sudah dia lakukan penjurnalan. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya adalah modal saham biasa, saldo laba pada investasi. Ya, nilainya mohon maaf ya, ini harusnya sebesar 100 juta. Jadi 200, 100 dan 300 juta. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dikatakan tadi antara Indah dan Andika itu memiliki hutang piutang. Nah, dalam hal ini maka masing-masing melakukan pencatatan ketika PT Indah mengakui dia punya piutang terhadap Andika, maka dia melakukan pencatatan piutang pada penjualan dan selanjutnya Andika melakukan pencatatan penjualan pembelian pada hutang ya. Nah, selanjutnya baru pada saat kita melakukan eliminasi, kita tinggal mengeliminir saja gitu ya. Apa namanya, jurnal yang sudah kita buat di jurnal transaksi sebelumnya. Caranya adalah kita tinggal membalik akun hutang dan piutangnya. Ya, jadi kita menormalkan kembali nilai hutang dan piutang tersebut. Hutangnya kita debit dan piutangnya kita kreditkan sebesar 1 juta. Selanjutnya adalah tadi dikatakan si PT Indah melakukan pembelian ya dengan nilai 6 juta atas persediaan. Tapi kondisinya si persediaan ini tuh sebetulnya punya harga pokok sebesar 4 juta. Nah, dalam hal ini kita normalkan aja dari 6 ke 4. Ya, caranya gimana? Otomatis harus kita kurangin 2. Ya, cara untuk kita lakukan pengurangan atas 2, maka kita butuh jurnal eliminasi dengan mendebit saldo laba dan mengkredit persediaan senilai 2 juta. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari jurnal eliminasi yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian ya. Nah, kalau yang rekan-rekan lihat di slide 12 ini merupakan kertas kerja. Kertas kerja ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam rangka nanti penyusunan laporan keuangan konsolidasian gitu ya. Nah, di dalam kertas kerja ini konsepnya sama halnya seperti worksheet yang mungkin rekan-rekan pernah temuin ketika pengantar akuntansi atau akuntansi bisnis fundamental. Namun yang sedikit membedakan adalah di sini ada 2 entitas yaitu Indah dan Andika. Kemudian kita butuh kolom penyesuaian ya, penyesuaian atau yang kita katakan sebagai eliminasi ya. Nah, kolom penyesuaian di sini ini memiliki fungsi untuk memasukkan ya komponen-komponen dari jurnal eliminasi yang sudah kita buat. Ya. Contoh misalnya untuk jurnal yang pertama di dalam eliminasi ada modal saham biasa, saldo laba pada investasi. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini. Ya, jadi saham biasanya kita masukkan 200, kemudian 100 ya, itu kan berada di sisi sebelah debit ya. Ini. Kemudian kreditnya adalah investasi sebesar 300 juta gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah poin yang kedua, hutang dan piutang senilai 1 juta ya. Nah, kita tinggal masukkan juga utangnya kita masukkan di sisi sebelah debit, sementara piutangnya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Dan yang terakhir adalah menormalkan saldo persediaan ya. Nah, kita masukkan di sini saldo laba 2 juta dan saldo persediaan juga kita masukkan di sini di sisi sebelah kredit sebesar 2 juta. Sehingga tampillah untuk laporan keuangan konsolidasiannya ya, angka akhir ya di dalam worksheet untuk nanti kita susun di dalam laporan keuangan konsolidasian itu sebagai berikut. Jadi hal-hal yang perlu di-highlight tadi adalah eliminasi investasi, kemudian yang kedua piutang dan hutang, dan yang terakhir adalah eliminasi laba antar perusahaan. Oke, sebelum kita lanjutkan rekan-rekan ke pengerjaan tes formatif, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahamin ya? Oke, ada? Boleh dengar suaranya? Boleh open mic-nya? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Ibu. Aman ya, baik. Baik, kita lanjutkan sekarang rekan-rekan untuk pengerjaan tes formatif dan studi kasus ya. Jadi nanti rekan-rekan silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Ini sudah saya bagi ke dalam 2 kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama, di sini ada Maria, Yesi, Mesa, Adit,
Sinta, Hanan, Alia, dan Rizkia. Sementara untuk kelompok yang kedua, di sini ada Radik, Husnan, Fatih, Andre, Faridah, Afifah, dan Anggan. Ya, saya berikan waktu kurang lebihnya sekitar 3 menit, 3 sampai dengan 5 menit lah. Ya, paling cepat 3 menit, paling lambat 5 menit. Silakan rekan-rekan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Setelah itu baru kita presentasi pemaparan hasil diskusi terkait dengan jawaban untuk tes formatif. Saya berikan di sini ada 3, kemudian studi kasus. Ya, ada 2 yang perlu rekan-rekan buat, yaitu jurnal dan laporan keuangan konsolidasian sederhana dari kasus tersebut. Ya, baik, untuk waktu saya persilahkan. Ya, kita bertemu lagi setelah 3 menit dari sekarang. Ya, rekan-rekan silakan boleh memanfaatkan WhatsApp untuk berdiskusi dengan teman-temannya, gitu ya. Oke, baik rekan-rekan, kita presentasi ya untuk hasilnya. Saya pikir sudah berdiskusi ya dengan teman-teman kelompoknya. Boleh untuk nomor 1 dulu berkaitan dengan tes formatif. Nah, jelaskan konsep dan standar ya dari laporan keuangan konsolidasian. Mungkin boleh dimulai dari kelompok 2, Andre, silakan. Untuk nomor 1 sebagai perwakilan kelompok 2 seperti apa? Baik, Ibu. Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar. Baik, Ibu. Untuk jawaban yang nomor 1 formatif itu menurut kami, kelompok 2, eh, jelas. Untuk pertanyaan itu ada jelaskan konsep dan standar dari laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk konsepnya sendiri ini, yang dimana kita ketahui bahwa semakin banyak perusahaan multinasional gitu ya, itu menyebabkan perusahaan membuat anak perusahaan dan mengkonsolidasikan perusahaannya. Nah, untuk pengertian dari konsolidasi di sini, yaitu dimaksud adalah sebuah kombinasi dari laporan keuangan yang memberikan gambaran keseluruhan mengenai kondisi induk dan anak perusahaan. Nah, di sini disebabkan satu dari 2 situasi yang diatur dalam PSAK nomor 65. Mungkin sekian, Bu, untuk pertanyaan nomor 1 dari kami mengenai tes formatif. Oke, baik. Nah, rekan-rekan yang lain apakah ada atau memiliki jawaban yang berbeda atau mungkin kurang lebihnya sama seperti yang dipaparkan oleh Andre? Buat yang kelompok 1, aman? Aman, Bu. Oke, aman ya. Berarti tadi seperti yang dipaparkan bahwa terkait dengan konsep dan standar, jadi laporan keuangan konsolidasian itu merupakan penggabungan ya antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Selanjutnya, hal tersebut itu dilatar belakangin oleh satu dari 2 situasi, entah posisinya aset yang diakuisisi atau mungkin mereka melakukan penggabungan usaha tapi masih berdiri seperti halnya entitas legal yang terpisah. Baik, sekarang untuk poin yang nomor 2, kegunaan dan keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi. Mungkin boleh paparkan oleh kelompok 1, Sinta.
Baik, Bu, izin menjawab. Jadi, di sini kan ada pertanyaannya jelaskan kegunaan dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Nah, menurut kelompok kami itu, kegunaannya ditunjukkan sebagai media informasi untuk kepentingan pihak-pihak jangka panjang. Nah, untuk keterbatasannya itu karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimaksudkan dalam laporan konsolidasi tidak diungkapkan. Seperti itu. Oke, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, rekan-rekan untuk kegunaan dan keterbatasannya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir untuk apa namanya teori. Jelaskan alur di dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Boleh dipaparkan oleh kelompok 2 oleh Fatih? Baik Ibu, sebelumnya Ya. izin menjawab dari yang telah kami diskusikan ya Bu untuk alur dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian itu kurang lebihnya alurnya itu seperti ini Bu. Yang pertama itu harus ada jurnal eliminasi terlebih dahulu, kemudian juga selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi dan yang terakhir itu nanti harus ada laporan keuangan konsolidasinya Ibu. Oke, ya. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu ya, rekan-rekan. Kita mulai itu dari jurnal eliminasi, ya. Basisnya adalah jurnal transaksi. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja konsolidasian. Setelah tadi kita membuat yang namanya jurnal, apa namanya, eliminasi. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan keuangan konsolidasian yang utuh gitu ya. Atau penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas juga laporan laba rugi, ya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Nah, tadi tentunya juga sudah didiskusikan ya oleh kelompok masing-masing. Di dalam studi kasus di sini ada sebuah kasus sederhana dari PT Surakarta yang membeli 100% saham biasa PT Karimun di tanggal 1 Januari 2017 seharga 420 juta tunai. Akun ekuitas pemegang saham kedua perusahaan pada tanggal pembelian adalah sebagai berikut. Di sini ada PT Surakarta dan ada PT Karimun ya. Nilainya sebesar 400, 222, 358, dan terakhir ada total ekuitasnya sebesar 980. Untuk PT Karimunnya adalah sebesar sekian. Nah, selanjutnya di sini rekan-rekan diminta untuk membuat jurnal dan laporan keuangan konsolidasian sederhana dari kasus berikut. Nanti mungkin boleh dipaparkan aja ya, maksudnya kalau untuk jurnal umumnya seperti apa, eliminasinya bagaimana, kemudian untuk laporan keuangan konsolidasian mana saja sih ya nilai-nilai yang pada akhirnya nanti harus dimasukkan gitu loh di dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, atas hasil diskusi tadi, boleh dipaparkan untuk yang jurnalnya dari kelompok satu, silakan. Oleh Hanan, silakan. Hanan ada? Oke, suaranya belum terdengar, Hanan. Belum terdengar ya? Oke. Mungkin sama Alia aja ya buat kelompok satu. Perwakilan kelompok satu. Boleh Al, jurnal umumnya gimana? Eliminasinya seperti apa? Baik, Ibu. Untuk jurnal umumnya itu ada investasi saham anak 420 juta di debit dan kas 420 juta di kredit. Lalu untuk jurnal eliminasinya itu untuk saham biasa 180 juta, lalu ada agio saham biasa 65 juta dan ada saldo laba 175 juta itu di kredit dan investasi saham anak 420 juta itu di debit. Begitu Bu untuk hasil diskusi kelompok kami. Oke, baik ya. Jadi sudah bagus, rekan-rekan sudah mampu untuk melakukan penjurnalan, baik secara umum maupun secara eliminasi ya. Jadi basisnya memang adalah jurnal dari jurnal umum yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya adalah akun-akun yang nantinya akan tersaji di dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam hal ini, boleh dipaparkan oleh kelompok 2, Husnan? Solusi dari kami itu di mana untuk akun investasi saham anak itu dari PT Surakarta sebesar 420 juta. Ya, Namun untuk PT Karimun itu tidak perlu dilaporkan. Jadi hasil ya. konsolidasian sebesar 420 juta. Lalu untuk saham biasa itu sebesar 400 juta di PT Surakarta. Selanjutnya itu PT Agio. Ada Agio saham biasa sebesar 220 juta dan saldo laba sebesar 358 juta itu di PT Surakarta. Dan PT Karimun itu masih sama karena masih dalam anak perusahaan tidak perlu melaporkan konsolidasi. Hasil konsolidasi dari PT Surakarta sebesar 400 juta itu saham biasa. Lalu Agio saham sebesar 222 juta dan saldo laba itu masih tetap 388 juta. Lalu untuk total ekuitas di PT Surakarta itu sebesar 980 juta dan hasil konsolidasi sebesar 980 juta.
Oke, baik ya. Jadi, kurang lebihnya berarti tadi hal-hal yang perlu untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian itu adalah, saham biasa sama saldo labanya si PT Surakarta selaku perusahaan induk. Sementara untuk yang PT Karimun selaku perusahaan anak itu tidak boleh dicantumkan di dalam laporan keuangan konsolidasian karena posisinya mereka sudah berakuisisi ya atau menggabung jadi satu entitas konsolidasian. Nah, baik rekan-rekan, untuk pertemuan hari ini materi mengenai entitas konsolidasi dan pembuatan ya laporan konsolidasian kita cukupkan.